Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang yang sudah berserah diri, yang sudah menyucikan diri, tidak mengharapkan lagi timbangan itu. Nah, jadi keluarlah seluruh manusia yang sudah meninggal, semuanya keluar. Dikeluarkan oleh Tuhan itu berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Di sini satu kelompok, di situ satu kelompok, di situ. Seperti itu, berkelompok-kelompok manusia itu dikeluarkan. Tapi semuanya tercengang. Heran dan sakit. Heran di mana kita ini? Sakit dan panas menunggu dia di padang mahsyar itu. Di situ lamanya 40 tahun. Tidak sehelai benang pun baju yang menutupi badannya. Tak satu pun peci yang bisa diambil untuk menutup kepalanya. Telanjang semuanya di situ. Semuanya. Di sanalah dia merasakan azaban padang mahsyar. Berapa lamanya di padang mahsyar? 40 tahun. 40 tahun di padang mahsyar itu. Di dalam rentang waktu yang 40 tahun tersebut, ada guru-guru. Guru-guru akan turun ke padang mahsyar itu mencari saudara-saudaranya. Mencari saudaranya. Yang turun guru ya, Nabi tidak diturunkan Tuhan. Kalau Nabi yang turun, semua orang yang mengaku bernabi kepada Muhammad, otomatis dia wajib membawa. Tapi yang diturunkan guru. Guru-guru yang mursyid, guru. Atau orang-orang soleh yang lain. Orang-orang soleh. Ada yang diturunkan beberapa orang. Dengan kendaraan yang besar. Dia turun mencari saudaranya. Makanya kalau tidak tegur sapa dengan orang yang akan datang tadi, maka walaupun kita ketemu sama dia di padang mahsyar nanti, kita tidak bisa memanggil dia. Kita tidak bisa minta bantuan ingin ikut sama dia. Jadi masih ada kesempatan sebelum padang mahsyar dibuka, masih ada kesempatan bagi umat Islam. Kalau ada orang yang baik dengan kita, yang masuk surga, yang dapat utusan dari Tuhan untuk menjemput saudara-saudaranya. Apakah itu ibunya, apakah itu tetangga-tetangganya, dia akan datang itu ke padang mahsyar itu untuk membawa. Kalau dia punya kendaraan besar, berapa kapasitasnya? Kalau kapasitasnya ada 200 orang, ya dia sanggup membawa 200 orang. Siapa yang ingin dia bawa, siapa yang dia ingat, dia akan ketemu. Siapa yang dia inginkan, dia akan ketemu di padang mahsyar itu. Nah, kira-kira itu bantuan yang ada untuk orang-orang yang di padang mahsyar di dalam rentang waktu 40 tahun itu. Tapi setelah 40 tahun, nggak ada lagi bantuan itu. Yang ada, pintu neraka dibuka. Pintu neraka itu dibuka. Kenapa pintu neraka dibuka? Apakah orang ini tidak ditimbang dulu? Ya nggak ditimbang. Karena amalan yang akan ditimbang itu namanya pahala. Pahala itu kan diminta Tuhan yang ikhlas. Semua orang itu yang sampai di situ amalannya tidak tergolong kepada ikhlas secara hakikat. Karena dia mengharapkan imbalan. Begitu politisnya ilmu agama ini. Dibilang murah untuk masuk kepada agama Islam, untuk mencari surga, ya murah. Saya aja walaupun belajar belasan tahun ilmu hakikat, untuk mengajarkan saudara, saya hanya butuh waktu 2-3 bulan paling lama. Saya bisa ngantarkan saudara kepada yang suci. Bisa ngajarkan ilmunya, kan murah itu. Sangat murah. Hanya mengakui salah satu jalannya. Akui Allah itu.
Sampai bagaimana cara pengamalan? Kalau kita sudah bisa memahami semuanya, disitulah murahnya. Disitulah gampangnya. Tapi kalau belum tahu, apalagi nggak mau tahu, apalagi keras. Kita sekarang berada di tingkat syariat, tidak mau naik ke tarikat. Sudah berada di tarikat, tidak mau naik ke hakikat. Itu bukan untuk kita yang di bawah aja lah, yang biasa-biasa aja lah, yang syariat-syariat aja lah. Itu bukan golongan kita, itu hanya orang-orang khusus. Kalau seperti itu nggak akan sampai ke makrifat. Ya. Jadi setelah pintu neraka dibuka, Nabi Muhammad turun. Karena Nabi Muhammad ini sangat sedih kalau umatnya, orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu masuk neraka. Dia tidak mau. Turun Nabi Muhammad. Dia minta, umatku tidak boleh masuk neraka. Itu perjuangan Nabi Muhammad, Nabi kita yang terakhir nanti. Umatku tidak boleh masuk neraka. Begitu kata Nabi kita Muhammad SAW di waktu pintu neraka sudah dibuka. Sampai sebegitunya Nabi kita untuk memperjuangkan umatnya. Tidak boleh masuk neraka umat Islam. Tapi sayang, dia bilang umatnya tidak boleh masuk neraka, seluruh wajah umat Islam diganti oleh Tuhan seperti monyet yang hina, seperti kera yang hina. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada muka yang seperti Muhammad, yang ada seperti muka kera yang hina. Setelah semuanya dilihat seperti kera, maka dia kembali ke surga. Setelah dia pergi, barulah umat Muhammad yang tadinya wajahnya seperti kera kembali seperti semula dan melompat ke dalam neraka dengan membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia terjun ke neraka. Semuanya seperti itu. Karena dia membaca Allahu Akbar, maka seluruh tubuhnya dibakar oleh api neraka kecuali hati. Hati umat muslim utuh. Hati umat muslim tidak terbakar sama sekali. Berapa lamanya manusia yang masuk ke dalam neraka itu akan dibangkit? 1000 tahun. 1000 tahun dalam neraka, pintu neraka dibuka. Disortir dosa siapa yang paling sedikit. Itulah yang dikeluarkan. Nanti setelah dikeluarkan, baru dimasukkan ke surga. Sebelum masuk ke dalam surga itu, ada namanya tempat pencucian, dimandikan dulu. Setelah dimandikan, dikasih stempel di jidatnya. Kafir yang sudah disucikan. Setelah itu baru masuk surga. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan saya saat ini. Semoga di lain kesempatan atau di video selanjutnya kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.